Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya Cahyani Pratiwi dari kelas 11 HKL 1 ingin menjelaskan tentang piutang wesel. Pengertian piutang wesel. Piutang wesel adalah piutang yang timbul berupa perjanjian tertulis yang tidak bersyarat dari satu pihak kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang tertentu yang tercantum dalam surat perjanjian pada waktu tertentu di masa yang akan datang atau tanggal jatuh tempo. Apabila sebelum jatuh tempo perusahaan memerlukan uang, wesel yang dimiliki dapat dijual kepada bank atau pihak-pihak lain. Ciri-ciri wesel. A. Wesel dibuat oleh pihak yang mempunyai piutang. B. Wesel membutuhkan akseptasi. C. Wesel merupakan surat perintah untuk membayar. D. Penarik dan yang berkepentingan terdiri atas dua pihak. Piutang wesel dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, piutang wesel berbunga. Adalah piutang wesel di mana debitur akan dikenai sejumlah bunga tertentu seperti yang tertera dalam lembar weselnya selama umur wesel. Yang kedua, piutang wesel tidak berbunga adalah piutang wesel yang tidak bersyarat pembayaran bunga, yang berarti debitur tidak dikenai bunga wesel. Ketentuan surat wesel. Yang pertama, di dalam surat wesel harus terdapat tulisan surat wesel. Yang kedua, surat wesel ialah perintah tak bersyarat untuk membayar uang dengan jumlah tertentu. Yang ketiga, disebutkan nama orang yang harus membayar. Yang keempat, disebutkan tempat pembayarannya. Yang kelima, disebutkan nama orang yang ditunjuk. Yang keenam, dicantumkan tanggal dan tempat penarikan atau pembuatan surat wesel. Yang terakhir, dibubui tanda tangan orang yang menarik wesel. Dalam akuntansi, wesel sendiri terdapat beberapa jenis, yaitu wesel tagih dan wesel bayar. Wesel tagih adalah tagihan yang akan diterima pada tanggal jatuh tempo yang dinyatakan dalam sebuah surat yang ditandatangani oleh pihak yang berutang. Jadi, wesel tagih sama dengan piutang. Sedangkan wesel bayar adalah surat perintah untuk membayarkan sejumlah uang kepada seseorang yang tercantum dalam surat tersebut. Wesel bayar harus dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo yang tertera pada surat. Jadi, wesel bayar sama dengan utang. Perbedaan antara wesel tagih dan wesel bayar, yaitu wesel tagih merupakan perintah membayar, sedangkan wesel bayar merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang setelah jangka waktu tertentu. Wesel tagih harus ditandatangani oleh orang atau perusahaan yang mengeluarkan perintah atau penarik dan harus diaksep oleh tertarik. Dalam kurung, yaitu orang atau perusahaan yang akan membayar. Adapun pada wesel bayar harus ditandatangani oleh orang yang mengeluarkan wesel atau penariknya. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengelola wesel tagih, yaitu A. Utang yang tidak dibayar pada waktunya segera diminta untuk diubah menjadi wesel tagih. B. Harus dibuat daftar wesel tagih yang memperinci nomor wesel, penarik, tanggal penarikan, tanggal jatuh tempo, bunga, dan nilai nominal. C. Mengusahakan pada waktu endorsement, bank menyetujui akan menanggung risiko tidak tertagihnya wesel. Adapun manfaat pengendalian wesel tagih antara lain: A. Piutang yang tidak dibayar setelah tanggal jatuh tempo bisa segera ditukar dengan wesel tagih. B. Apabila membutuhkan uang, maka wesel dapat segera dijual. C. Apabila wesel tidak dibayar oleh orang atau perusahaan yang mengeluarkannya, kewajiban membayar akan ditanggung bank dengan syarat pada waktu melakukan endorsement, bank menyetujui untuk menanggung risiko tidak membayarnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya terima kasih.